Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pak Refli Harun sebagai kuasa hukum lah Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mengajukan tuntutannya ke Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi menarik lagi ya, seolah-olah menjadi hari yang menyenangkan bagi Termul, karena seolah-olah tuntutan yang dimaksud itu ditolak sedari awal oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana kalau saya sih melihatnya itu bukan sebuah penolakan ya. Yang ramai menarasikan bahwa itu adalah sebuah penolakan adalah para Termul. Kalau saya lihat dari video yang beredar di YouTube, di dalam kolom komentarnya itu, Refli Harun ternyata nggak bisa apa-apa, cuman sok pinter di televisi dan lain sebagainya. Yang mana banyak juga orang terjebak di dalam narasi itu begitu ya. Kalau saya sih tidak melihat seperti itu setelah melihat videonya sekilas begitu. Nanti akan kita lihat lebih detail. Cuman memang ada yang menarik ya, bahwa MK ini sekarang sedang menjadi rebutan. Sebagaimana kita lihat ya di beberapa ulasan media, misalkan dari Tempo tuh yang menyatakan bahwa sekarang itu MK sedang menjadi rebutan karena MK ini dia satu-satunya, kalau tidak dikatakan satu-satunya begitu ya, atau salah satunya lembaga yang belum dikuasai sepenuhnya oleh rezim. Ya maksudnya mungkin Prabowo atau DPR sekalipun begitu, karena pada akhirnya nanti undang-undang yang dirancang oleh eksekutif atau sudah diloloskan oleh legislatif pada akhirnya harus lewat MK dulu. Nah ini MK sebagai penentu, yang mana kemarin kita kan lihat misalkan seperti naiknya Gibran sebagai wakil presiden itu kan dimulai dari MK tuh, yang mana bukan kebetulan salah satu hakim ketuanya adalah pamannya sendiri, Usman itu ya. Nah di sini juga kita kan tahu ada hakim MK yang sedang dipermasalahkan, yaitu siapa itu namanya itu, bukan Pak Isra ya, ada yang satu lagi nih, ini akan kita lihat nih siapa gitu namanya, coba tuliskan di kolom komentar ya. Pak Adi atau siapa namanya begitu, lupa saya. Nah ini bermasalah, dan masalahnya juga katanya kan urusannya dengan keluarga partai juga itu. Nah siapa, Adi Kadir ya, ada kadir-kadirnya begitu namanya, yang mana akan kita saksikan nanti. Nah apakah ini betul atau tidak? Nah kalau saya mau melihat seperti ini saja dulu ya, kita jangan terjebak dalam permainan bahwa apabila satu gugatan yang berkaitan dengan Roy Suryo itu ditolak, pada akhirnya orang yang menolaknya atau institusi yang menolaknya disebut Termul, kalau meloloskan berarti itu anti Jokowi begitu ya. Saya tidak seperti itu. Cuman kita lihat saja apakah penolakan atau dalam hal ini ya permintaan perlengkapan tuntutan itu realistis atau tidak, itu konsisten dari pola pikir atau tidak, itu saja yang kita lihat. Kalau konsisten ya sudah bagus berarti. Kalau tidak konsisten ya berarti ada indikasi ketermulan. Cuman terlepas dari ini nanti MK menerima atau tidak tuntutan dari Pak Refli Harun, yang jelas MK itu sekarang sedang diperbincangkan, salah satunya oleh Tempo ya, itu investigasi jurnalistik menyatakan demikian. Nah cuman saya heran kalau Termul itu pada akhirnya menyatakan ini ditolak. Kenapa? Karena tatkala berkas dari kepolisian masuk ke kejaksaan, yang mana oleh kejaksaan itu di P19 kan, dikembalikan lagi begitu, itu bahasanya Termul kan bukan ditolak tetapi dipinta untuk melengkapi, yang mana itu wajar dan bagus, kata Termul kan demikian. Tapi tatkala hal yang sama dilakukan oleh MK terhadap Pak Refli Harun, mengatakannya itu ditolak, kan aneh, itu tidak konsisten begitu. Adapun kalau saya melihatnya seperti ini, bahwa berkas yang dikembalikan itu adalah ketidakwajaran, itu pertama. Makanya kita bisa melihat bahwa ada kehati-hatian dari diri kejaksaan untuk menerima berkas yang diserahkan oleh kepolisian, dan itu ditandai dengan
ditandai dengan sigapnya kepolisian di dalam memeriksa saksi-saksi dari Roy Suryo yang meringankan Roy Suryo. Makanya di situ ada permasalahan begitu. Itu yang saya lihat dari permasalahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan. Adapun di sini ya di MK, saya belum melihat dulu ini sebuah penolakan yang bersifat politik. Saya melihat ini memang hukum beracara di MK seperti ini karena saya juga pernah melihat salah satu tuntutan MK kalau tidak salah yang saat itu diberikan oleh Oyobo ya. Si Oyobo itu yang apa anak jin itu termul juga dia. Dia kan pernah mengajukan ke MK itu permasalahan. Itu sama oleh hakim MK disarankan untuk memenuhi berkas-berkas atau untuk bukan memenuhi berkas ya, untuk memenuhi argumentasi penuntutan kepada MK. Dan itu seperti kuliah umum memang dikasih tahunya seperti itu. Nah, kenapa ini terjadi? Saya kira ya ini terjadi karena orang-orang itu bahkan para pengacara sekalipun mereka itu jarang berperkara di Mahkamah Konstitusi sehingga nanti sebagaimana disebutkan oleh hakim begitu ya, posita dan petitumnya itu agak jarang mereka itu menyusun sebagaimana keinginan para hakim. Makanya biasanya di pengadilan-pengadilan yang lain itu adalah penolakan apabila ada ketidakjelasan di dalam tuntutan. Tetapi di MK itu adalah hal yang biasa, makanya diberitahukan untuk dilengkapi. Itulah yang kira-kira saya dapatkan begitu ya dari apa yang dikatakan oleh para hakim ini. Nah, kita sekarang lihat dulu ya, ini Pak Adis Kadir kalau tidak salah namanya itu. Ini yang akan yang akan mengatakan duluan. Nanti diikuti oleh Pak Isra. Kita saksikan dulu ya. Ridwan Mansur dan pemohon Dr. Roy Suryo, Dr. T. Fauzia Tiasuma, Dr. Rismon Hasiholan, dan para kuasa yang mendampingi Pak Abdullah Al-Katiri, Jahmada Girsang, dan kawan-kawan, Pak Rafli Harun. Kita mau nasihati apa juga nih Pak Rafli Harun yang dulu biasa nasihati kita. Ya karena ini kan harus ada yang kita sampaikan. Ya, sebentar. Ini bukan sebuah rahasia umum. Pak Rafli Harun itu ahli ilmu tata negara. Tetapi dalam permasalahan tatkala yang bersangkutan ini memperkarakan masalah ke Mahkamah Konstitusi, itu permasalahan lain dan hakim itu pada akhirnya tidak bisa didebatkan. Ini bukan forum ilmiah. Hakim sudah mengatakan demikian, ya sudah terima saja. Kalau berbicaranya di luar persidangan, ini permintaan hakim ini bisa didebat begitu. Cuma kalau di dalam persidangan nggak bisa didebat, ya udah keputusannya hakim mau gimana. Pada akhirnya ngikuti aja, nerima aja begitu. Atas pertimbangan entah politis atau tidak dari hakim-hakim yang ada, menimbang atau mempertimbangkan tuntutan dari Pak Rafli Harun. Bapak Ibu, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansur terkait dengan mulai dari kewenangan, kemudian juga terkait dengan kedudukan dan lain sebagainya. Dan sangat jelas beliau jabarkan semua. Saya pikir itu sudah dicatat oleh para pemohon. Saya hanya sedikit saja ingin menambahkan bahwa seperti kita ketahui bahwa pasal 310 ayat 1 dan 311 ayat 1 ini sudah dicabut dan tidak berlaku. Tadi Pak Rafli menyampaikan akan menjelaskan proses transisi kenapa pasal ini diajukan untuk diuji norma. Tapi saya belum mendengar tadi alasannya. Mungkin nanti pada saat perbaikan mohon diuraikan lebih jelas kondisi masa transisi untuk lebih dijelaskan oleh pemohon dalam permohonannya. Jadi transisional dari 310 311 ke KUHP yang baru. Ini jelas di permintaan hakim itu apa untuk memperbaiki permohonan. Jelas ini bukan penolakan.
untuk memperbaiki permohonan. Dalam pengertian belum ada penilaian ditolak atau diterima begitu. Cuman ini dilihat dari segi hakim Mahkamah Konstitusi, ada argumen-argumen yang dilihat masih belum jelas gitu. Itu yang ada titik temunya. Jangan dulu bilang-bilang langsung termul begitu ya. Itu nanti akan kita bahas kalau sudah finalnya bagaimana nih keadaan MK. Kemudian yang kedua, pasal 310 tadi sudah diuraikan, telah banyak diuji oleh pemohon dan telah diputus, disampaikan juga ada nomor 14 2008, 78 2023, 105 2024, 78 2023 dan 105 tadi 2024. Tetapi masih ada juga mungkin perlu dipertimbangkan putusan nomor 14 PU 2008 berkenaan juga dengan konstitusionalitas pasal 310 ayat 1 dan 311 ayat 1 KUHP 1946 ini. Ini mungkin bisa menjadi bahan untuk dielaborasi pasal 31 ayat pasal 310 ayat 1 dan 311 ayat 1 KUHP 1946. Secara umum petitum permohonan pemohon tadi telah sesuai dengan PMK 7 2025 dan mungkin tinggal menyesuaikan positanya saja untuk apabila diperbaiki, petitum menyesuaikan. Jadi saya menyimpulkan bahwa perlu memperbaiki bagian kewenangan mahkamah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Yang Mulia Ridwan Mansur, kemudian memperbaiki bagian sedikit daripada kedudukan hukum pemohon, memperbaiki bagian posita dan petitum mungkin menyesuaikan daripada coba ya. Ini hakim di sini meminta bagaimana kedudukan hakim Mahkamah Konstitusi atau kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pandangan Anda, duhai pemohon, yaitu Refli Harun, di dalam menerima permasalahan ini. Jadi ini beda sendiri MK itu harus diyakinkan bahwa apa yang dimohonkan kepada MK adalah memang kamarnya MK. Coba mana pengadilan yang seperti ini ya? Kalau misalkan kita misalkan mau bikin sidang perceraian misalkan ya, atau pidana, nggak ada tuh permohonan dari hakim kepada jaksa tolong yakinkan saya sebagai hakim bahwa ini adalah permasalahan yang harus saya hadapi sebagai hakim. Nggak ada, karena itu sudah jelas awalnya. MK ini konstitusi ya. Ini yang mau diruntuhkan adalah sebuah undang-undang yang dimana undang-undang ini ditengarai bertentangan dengan konstitusi, bukan dengan kepentingan seseorang. Makanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan punya banyak cara sebetulnya. Kalaupun tidak ke Mahkamah Konstitusi, misalkan kemana? Misalkan ke pra-peradilan misalkan. Kalau pra-peradilan kan urusannya bukan dengan menggugat undang-undang yang ada, tetapi dengan pemakaian yang tidak tepat atau tuduhan kepolisian atau kejaksaan yang tidak tepat terhadap tersangka. Nah ini saya rasa ini misalkan begitu ya, ini undang-undangnya benar nih, undang-undangnya baik, tapi kok dikenakan ke saya nggak kena sama undang-undang ini, kemana majunya itu? Ke pra-peradilan. Tapi kalau ini yang bermasalahnya adalah undang-undangnya, dalam hal ini dia itu bertentangan dengan konstitusi, maka masuknya ke MK. Nah masalahnya MK tidak bisa serta-merta menerima begitu. MK itu harus teryakinkan dengan posisinya pemohon. Jadi ya, terlepas dari keahlian Pak Refli Harun sebagai hakim ahli hukum konstitusi, sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak bukan Pak Isra ini, ya itulah oleh Bapak ini begitu ya, dikatakan oleh Bapak ini sendiri bahwa Refli Harun ini dia itu sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia hukum konstitusi begitu. Itu tidak bisa diragukan pada akhirnya kecakapan Refli Harun sebagai ahli hukum konstitusi. Kita lanjut dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adis Kadir. Terima kasih Yang Mulia Pak Adis. Maaf ya, saya itu kalau lagi menganalisa saya sekarang nama-nama itu langsung hilang karena fokus ke dalam urat permasalahan gitu. Kita lanjut nih Pak Isra.
Saya ini kalau menasihati banyak-banyak kayak bimbing disertasinya Refli juga saya jadi. Pertama, kewenangan mahkamah itu masih belum memasukkan PMK 7 2025 Pak Refli ya. Nanti kalau nggak ada nih bisa saya kasih Pak Refli kalau mau ini. Tapi ada yang soft filenya di websitenya Mahkamah Konstitusi. Ini satu-satunya ini. Bapak nih kalau yang gratis mau cepat-cepat aja ini. Nah nanti bisa dilihat di websitenya Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan paling tidak ada beberapa hal yang berbeda sih Pak Refli, model penyusunan permohonan di bawah PMK nomor 7 tahun 2025. Oke, sebentar. Saya kira juga ini orang-orang yang berkutat di dalam hukum konstitusi, orangnya itu aja itu lagi ya. Dan kita melihat memang dari nada berbicara hakim, kemudian Pak Refli Harun itu seperti ada keakraban. Yang mana saya kira seharusnya sedari awal Pak Refli Harun itu tidak membawa keakraban itu ke pengadilan, karena pada akhirnya ya orang-orang para hakim ini akan merasa seperti tersinggung begitu. Itu yang saya lihat kan kemarin ada bercanda dulu sedikit Pak Refli Harun itu membicarakan kedekatannya lah dengan para ahli dengan hakim-hakim ini begitu, kedekatan secara entah secara apa ya, atau kedekatan secara profesi mungkin atau kedekatan secara keilmuan saya tidak tahu, cuman saya rasa itu lebih baik tidak dibawa-bawa kedekatan itu, yang mana pada akhirnya bisa menjadi bias terhadap para hakim di dalam memudahkan atau mempersulit permohonan yang diajukan. Mungkin begitu ya. Itu ini saya melihat dari segi apa sih ya, dari common sense aja lah begitu ya, karena saya tidak masuk ke dalam formil dan materi yang dimasukkan oleh Refli Harun ke Mahkamah Konstitusi. Cuman saya ini kan sebagaimana sudah dikatakan kemarin begitu ya, saya ini merasa terwakili dengan diajukannya permohonan ini kepada MK oleh Refli Harun sebagai kuasa hukum RRT, karena memang pasal-pasal yang diajukan kepada RRT ini pasal-pasal karet begitu. Ini bisa menjadi sebuah power bagi bagi rezim untuk memenjarakan lawan politik. Kita lanjut lagi. Nah itu pertama di kewenangan, di kedudukan hukum. Ini yang perlu ada perombakan yang agak serius, karena belum dijelaskan siapa pemohon ini ketiga-tiganya. Jadi harusnya dijelaskan Pak Roy Suryo itu siapa, Ibu Tifa siapa, dan segala macam. Lalu apa sih problem konstitusional yang dihadapinya berkaitan dengan norma ini, dan itu belum jelas. Jadi, dan itu harus disertakan bukti. Jadi kalau diceritakan orang ini begini dan segala macamnya, tidak ada buktinya, nah kan tidak kuat. Kan kami tidak bisa membenarkan sesuatu yang tidak dibuktikan. Oleh karena itu, jelaskan kalau tadi dikatakan orang ini disangkakan dengan menggunakan pasal ini, itu penetapan sebagai tersangkanya dijadikan sebagai bukti untuk masing-masing pemohon ini. Nah baru setelah itu Pak Refli jelaskan apa hubungan kausal antara peristiwa yang terjadi untuk menjelaskan kasus konkretnya itu dengan berlakunya norma itu yang dimohonkan pengujian itu, sehingga nanti memenuhi prinsip kausal verban. Jadi ada hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau setidak-tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon. Dan itu sama sekali belum ada di nah coba ya, itu yang dipinta tuh argumen di hadapan pengadilan, legal standing bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond ini mereka itu memang memiliki kewenangan untuk meminta permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Yang mana yang dipinta tadi itu secara fakta itu ada, cuman secara argumen hukum MK belum disertakan kan begitu. Contoh misalkan sebagai Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditersangkakan oleh pasal-pasal itu kan ada faktanya, yaitu misalkan nanti yang dilampirkan oleh Pak Refli Harun berupa surat pemanggilan misalkan, atau surat penetapan tersangka dan lain sebagainya, itu belum dimasukkan. Lah ini begitu saja, ini kan nggak ada jaksanya begitu. Penuntut ini ya penuntut sudah, yang dituntut hakim. Coba mana ada persidangan seperti itu selain di konstitusi. Beda dengan di pengadilan yang lain kan, ada hakim kemudian ada
pemohon, ada termohon seperti di KIP kemarin. Ini kan yang dilihat hakim, maka hakim itu dia harus mempertahankan argumennya sekuat mungkin, tapi tidak boleh serta-merta juga menolak. Makanya ini ya bukanlah sebuah penolakan, tapi sebuah permintaan dari hakim untuk menjelaskan argumen hukum yang lebih lengkap begitu, bukti-bukti hukumnya. Dan saya kira itu ada, tidak akan kesulitan para Refli Harun itu di dalam menemukan itu, di dalam menemukan apa-apa yang dipinta, karena memang de facto-nya ada, faktanya memang ada, demikian, fakta hukumnya memang ada. Dan sekali lagi saya mau mengatakan begini bahwa kenapa saya mengatakan bahwa Refli Harun dan kawan-kawan ini sangat mewakili saya begitu ya, karena memang saya juga terganggu, cuman saya tidak memiliki kekuatan saja untuk mengajukan permohonan ke MK. Terganggu kita itu, orang yang berbicara di ruang publik, suatu waktu nunggu keinginan penguasa untuk memenjarakan kita lewat pasal-pasal yang tadi. Nah makanya ini kalau saya kira begitu ya, supaya tidak terlihat sebagai upaya politik dari Roy Suryo dan kawan-kawan, bagusnya sih ini membawa korban-korban yang lain, karena korbannya saya kira bukan hanya Roy Suryo dan kawan-kawan, supaya ini memang menjadi gugatan dari warga negara yang memiliki hak konstitusional, yang merasa hak konstitusinya itu terancam gara-gara pasal-pasal yang dimohonkan ini. Itu saya kira ya bagusnya tuh, jangan cuma berhenti di RRT, nanti ini kayak jadi masalah ijazah, bukan masalah konstitusi. Kita lanjut dulu. Jadi baru hanya sebatas menyebutkan pasal-pasal, lalu tidak ada elaborasi apa kaitannya pasal ini dengan ketiga pemohon ini untuk membuktikan kausal verbalnya. Tadi lisan dijelaskan Pak Refli. Jadi kalau lisan kan tidak bisa kita nilai ini Pak Refli. Itu berarti sudah dijelaskan oleh Pak Refli, cuma belum dituliskan. Itu tambahkan, selesai. Di mana permasalahannya? Saya kira bagus begitu ya Pak Isra ini. Bagus saya kira. Kita lihat objektif lah ya. Ini belum menolakkan. Nanti akan agak panjang mungkin sidang MK ini. Nanti kan Pak Salman juga nanti akan banyak mengerjakannya. Yang ketiga, pokok permohonan atau alasan-alasan permohonan. Ada, kalau dari catatan saya itu ada beberapa norma yang diuji. Nah, yang harus ditambahkan, kalau mau ditambahkan, ini cuma penasehatan, boleh diikuti, boleh tidak. Pertama dulu menjelaskan mengapa masih menggunakan KUHP lama itu. Nah, karena begini Pak Refli, di KUHP baru, KUHP nasional ini, kan ada di sini disebut di pasal 618, nanti bisa dilihat. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Nah itu, tolong jelaskan kenapa masih menggunakan norma ini? Satu. Yang kedua, pasal 310 itu kan sudah pernah dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah nanti tolong dicari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan norma yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Apa masih bisa diteruskan menggunakan pasal ini atau tidak? Atau jangan-jangan ini bukan soal norma, kalau yang menyangkut pasal yang ada dalam pidana lama, ini soal praktek dari dulu atau begitu MK itu. norma. Ini jangan-jangan permasalahannya bukan norma yang ada di dalam undang-undang tersebut, tetapi prakteknya. Nah, kalau saya melihat begitu ya, ini dilihat dari substansi pasal yang ada. Yang jelas ini kan dengan permasalahan pasal karet begitu ya. Pasal-pasal karet itu secara umum dia itu pada dirinya memiliki potensi, setidaknya begitu ya, meskipun tidak eksplisit, memiliki potensi untuk membahayakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Itu yang diajukan, yang dilihat, yang dirasakan begitu. Nah makanya kalau misalkan pasal-pasal seperti ini atau pasal-pasal seperti ini dia itu pernah diajukan, digugat atau dimohonkan kepada MK untuk ditinjau normanya, atau sekalianlah untuk dianulir begitu ya, dicabut dari undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, saya tidak tahu nanti apakah ini bisa diajukan ulang atau tidak. Cuman kalau melihat dari perkataan Pak Isra ini sih bisa diajukan ulang terus begitu ya. Makanya nanti akan tergantung dari argumen orang-orang yang memohonkan. Jadi meskipun ini pernah disidangkan pernah dimohonkan dengan permohonan yang sama, kemudian di kemudian hari ada pemohon lain dengan permohonan yang sama atas
pasal yang pernah dipermasalahkan dan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira MK masih bisa menerima gugatan itu lagi. Jadi ya ini mah impian saya begitu ya, sebagai orang yang berbicara di hadapan publik yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya. Saya tidak mau dikriminalisasi sama orang-orang politik yang sok punya kuasa begitu ya, apalagi yang dekat-dekat dengan polisi, nggak mau kan. Saya punya impian kalau ini sampai nanti ditolak permintaan RRT dan kawan-kawan, mudah-mudahan ya ada orang di luar sana yang berbaik hati dan mau memperjuangkan ruang publik, datang lagi ke Mahkamah Konstitusi dengan korban yang lebih banyak begitu, dengan orang-orang yang memiliki legal standing untuk menuntut pasal-pasal karet ini ke Mahkamah Konstitusi dengan orang yang lebih banyak lagi. Itu yang kita inginkan, supaya ya lebih didengar lagi oleh Mahkamah Konstitusi dan argumentasinya itu lebih kuat lagi di hadapan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi MK ini sebagai dikatakan Pak Isra tadi harus melihat dulu ini permasalahannya di dalam implementasi penerapan undang-undang atau di dalam norma undang-undangnya itu sendiri. Itu yang harus dibuktikan nanti oleh Refli Harun. Kalau dari saya, begitu sekali lagi, saya merasa diwakili oleh Refli Harun karena pasal-pasal itu bikin kita keder begitu ya, takut di penjara. Gara-gara ada pasal-pasal karet seperti itu. Bukan cuman salah aplikasi. Kalau melihat Pak Ugro Seno misalkan yang menjadi ahli kuasa hukum, saksi ahli dari RRT itu menjelaskan ini salah praktek. Lah cuman salah praktek ini akan terus-menerus terjadi begitu. Ya, kata Pak Ugroseno, ini undang-undang ITE dan lain sebagainya misalkan bukan dipakai untuk menjerat orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini ada peruntukannya yang lain, bla bla bla. Berarti di pandangannya Pak Ugro itu bukan masalah undang-undangnya, tetapi dia itu masalah prakteknya. Nah, mungkin ya di dalam pandangan hakim, Anda Pak Refli Harun harus meyakinkan saya bahwa ini masalahnya di dalam normanya, bukan masalahnya itu di dalam prakteknya. Nah, kalau saya melihat ini kesalahannya, kalau benar yang dikatakan oleh Pak Ugro, ini memang ada di dalam prakteknya kesalahannya itu. Tapi kesalahan ini bisa berulang lagi, tergantung polisinya berpihak kemana. Makanya daripada itu terulang terus, lebih baik ini dieradikasi saja sudah. Begitu pasal-pasalnya, itu yang saya harapkan ya. Kita lanjut sebentar lagi. Itu yang harus dijelaskan. Nah, yang ketiga yang belum bisa ditemukan secara clear, uraian yang lebih jelas mengapa norma-norma yang diuji atau yang diuji konstitusionalitasnya ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F. Dalam permohonan ini kami harus akui tiga pasal konstitusi itu disebutkan, tapi belum ada uraian mengapa dia bertentangan dengan pasal dalam konstitusi itu. Jadi Pak Refli misalnya pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apakah semua komponen dalam norma pasal 28D ayat 1 ini harus digunakan atau jangan-jangan bagian-bagian tertentu saja, dan itu yang harus dijelaskan kepada mahkamah sehingga kami nanti bisa menilai benar atau tidak norma atau pasal-pasal dalam KUHP dan yang lain itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Lebih panjang lagi, cuman saya cukupkan di sini lah ya. Yang mau ini dilanjut di video yang berikutnya tuliskan di kolom komentar. Cuman saya mau mengatakan dulu seperti ini bahwa hakim-hakim ini beliau memiliki standar begitu ya, bagaimana seharusnya para pemohon ini mengajukan argumen mereka di hadapan hukum. Dan ini saya kira bagus ya, ini jadi pengalaman buat kita yang nonton dapat kuliah gratis begitu dan lain sebagainya. Ala kulihal kita doakan mudah-mudahan para Refli Harun dan kawan-kawan perjuangannya bagus dan para hakim adil. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.